Ya, halo selamat siang semuanya para trippers yang ada di rumah. Kembali bersama kami MNC Travel Virtual Tour bersama saya Tamdi Rahmat dan teman saya Julia. Oke, hari ini semoga teman-teman trippers semua dalam keadaan sehat walafiat, nggak ada suatu hal apapun dan bisa menikmati virtual tour ini sampai dengan habis. Oke? Dan bersama kami juga ada teman kami dari Bali Safari, yaitu Mbak Ayu. Halo Mbak Ayu, bisa sapa teman-teman yang ada di rumah? Halo adik-adik. Halo Mbak Ayu, Mbak Ayu sehat ya? Sehat. Oke, para trippers, kali ini kita akan explore Bali. Ya. Mbak Ayu dari Live Bali Safari. Oke. Iya. Sebelum kita mulai acaranya, perkenankan saya untuk memberikan beberapa hal mengenai virtual tour hari ini. Yang pertama, virtual tour ini akan berlangsung kurang lebih 90 menit. Ya, benar. Selama virtual tour ini berlangsung, video dan suara peserta akan di-mute oleh host. Dan silakan unmute apabila mau bertanya di sesi pertanyaan. Mohon peserta klik pin layar ketika narasumber sudah berbicara. Jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan, silahkan mengirimkan pertanyaan di kolom chat. Oke, pastikan koneksi internet dan baterai laptop Anda dengan keadaan baik. Jadi bisa menikmati virtual tour ini sampai dengan akhir. Jadi ada apa aja di Bali Safari? Wah, coba kita lihat ya. Jadi buat teman-teman trippers yang ada di rumah, Bali Safari ini banyak banget aktivitinya. Oke. Salah satunya kita akan info beberapa hal yang jadi highlightnya Bali Safari. Iya. Yang pertama yaitu Bali Safari ini ada Breakfast with Lion. Wow, seru banget ya. Itu acaranya pukul 8 sampai dengan 11. Jadi para trippers bisa menikmati sarapan pagi dengan menu masakan American atau Indonesia dengan pemandangan singa yang lagi bermain di pagi hari. Sebuah pengalaman langka pastinya ya. Oke. Nah, di sini juga ada Safari Journey. Oke. Nah, apa tuh Safari Journey? Safari Journey ini di mana para trippers bisa menikmati petualangan yang mengasihkan dengan melihat habitat satwa liar. Siap. Kemudian satwa liar yang ada di Indonesia, India, Afrika dari jarak dekat dengan bisa menggunakan bus khusus atau bisa disebut dengan train. Berarti itu rame-rame ya, ya. Siap kalau gitu. Gimana kalau misalkan mau family? Ada apa itu? Itu bisa menggunakan dengan jeep. Oke. Seperti itu. Siap. Jadi ada Bali Safari juga punya menggunakan safari jeep. Yaitu kapasitasnya 4 sampai 5 orang. Jadi buat keluarga silakan bisa menggunakan Bali Safari Jeep ini. Oke. Nah, ada apa lagi nih? Jadi di sini juga ada Bali Agung Show. Oh, apa tuh Bali Agung Show? Bali Agung Show ini merupakan show show terbesar dengan 150 penari yang membawakan tarian tradisional dengan dipadukan musik modern. Tetapi karena pandemi seperti ini untuk sementara ditutup. Jadi buat trippers semua yang ingin menikmati Bali Agung Show ini karena memang pandemi, jadi saat ini close untuk temporary-nya. Oke. Selanjutnya di Bali Safari juga ada Night Safari. Jadi Night Safari ini biasanya sebelum pandemi itu operasionalnya everyday. Ya, tapi selama pandemi berlangsung terjadi, jam operasional di hari Sabtu aja ya? Iya, itu dari jam 18.00 sampai jam 21.00. Jadi Bali Safari Night ini, trippers akan berkeliling dengan mobil. Iya. Mobil kandang sih sebutannya. Untuk melihat hewan liar dan trippers bisa juga memberi makan harimau, terus jerapah, gajah. Jadi aktivitas hewan malam tuh bisa tahu kita di sini. Iya, benar banget. Nah, ini ada apa lagi nih? Selain itu trippers. Kalau tadi ada bahan breakfast with lion ya. Oke. Sekarang trippers bisa menikmati dinner with lion. Oke. Itu dengan tapi tidak breakfast samping-sampingan dengan lion ya, nggak mungkin ya. Oke. Iya. Jadi hari ini berarti trippers bisa dinner sama gebetan atau apa dengan itu pemandangan
Lion. Oke. Jadi itu beberapa highlight yang kita akan coba, yang sudah kita berikan tentang Bali Safari. Kali ini kita akan langsung menuju ke Bali untuk menikmati show langsung yang akan dipandu sama dengan teman kami, Mbak Ayu. Mbak Ayu udah ready? Halo Mbak Ayu. Halo. Mbak Ayu udah ready ya? Iya, sudah. Udah siap memberikan beberapa informasi tentang Bali Safari ke teman-teman yang ada di rumah? Siap. Siap. Kalau gitu waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, jadi Bali Trippers kalau mau tanya bisa langsung ketik chat pertanyaannya biar kita bisa tampung dan kita tanyakan kepada Mbak Ayu. Siap ya Mbak Ayu? Siap. Siap. Kita persilahkan Mbak Ayu. Oke, jadi sekarang kita lagi di depan panggung Hanuman ya. Jadi di sini kita bisa lihat atraksi satwa. Di sini ada beberapa aneka satwa. Sekarang di sini ada piton ya. Jadi mulai dari satwa domestik sampai satwa yang eksotik. Tadi juga ada burung ya. Nah, jadi selain di sini selain sebagai tempat konservasi juga kami aktif mengedukasi para pengunjung. Salah satunya melalui pertunjukan seperti ini. Ya, jadi kita bisa lebih mengenal dan juga lebih mencintai satwa ya yang ada di sekitar kita. Oke, mungkin bisa disimak dulu pertunjukannya. Masih berlangsung sekitar beberapa menit lagi ya. Kita bisa tonton sama-sama dulu. Mungkin belum pernah lihat sebelumnya. Now, ladies and gentlemen, please welcome the Binturong onto the stage. Oke, sekarang ada binturong. Oke. Ini adalah sejenis musang ya. Di sini kita ada binturong dan mereka merupakan musang yang paling besar di dunia. Dan binturong ini mereka dikategorikan sebagai satwa karnivora. Tapi mereka juga suka makan buah-buahan seperti pisang dan pisang. Di sini kita ada sepasang, sebelah sana kita ada yang jantan namanya Jinjin, dan satu lagi kita ada Rosi yang besar. Ya, ini Rosi. Ya, ini namanya binturong. Namanya binturong. Musang ya, sejenis musang yang paling besar. Ini biasanya ditemukan di Sumatera, Kalimantan, dan juga Pulau Jawa. Siap, kalau gitu. Makanannya pakai apa itu Mbak Ayu? Ya? Makanannya apa? Sejenis apa? Dia di sini sukanya makan buah-buahan. Oke. Biasanya makan pisang, bisa makan pepaya juga. Nah, untuk pertunjukannya ini berlangsung berapa menit Mbak Ayu? Sekitar 12 menit ya, 12 sampai 15 menit. Dan itu setiap hari ya Mbak Ayu ya? Iya, setiap hari jam 3 sore. Oke. Jadi para ya, kalau dulu show-nya ini 2 kali sehari ya, tapi semenjak pandemi jadi cuma dilangsungkan sekali aja. Oke. Jadi buat catatan untuk trippers yang akan berkunjung langsung ke Bali Safari untuk show animal ini di jam 15 ya Mbak Ayu ya? Iya. Nah, oke. Ini show yang terakhir ya. Sebelumnya tadi pagi juga ada pertunjukan harimau, ada pertunjukan gajah juga. Oh, jadi selain ini juga ada pertunjukan hewan yang lain ya berarti di Bali Safari? Ada. Ini yang terakhir ya. Seru banget. Jadi trippers yang ingin menikmati keseruan show hewan di sana berarti harus dari pagi dong ya? Iya, dari pagi. Oke, siap. Bagi Anda yang merasa perlu melakukan safari journey, setelah ini silakan langsung menuju ke terminal Toraja, karena tren safari journey yang terakhir akan segera. Oke, ini udah mau selesai show-nya. Itu ada burung ya? Iya, di sana ada burung makau. Ini burung dari Kalimantan ya. Burung asli dari Kalimantan ya? Asli Kalimantan. Oke, namanya burung makau. Ya, jadi burung makau. Trippers yang di rumah, nah itulah satwa asli Indonesia. Harus bangga dong ya, punya satwa yang luar biasa.
Maaf, yang tadi itu julang emas ya, bukan makau. Makau itu yang warnanya biru, ya. Julang emas dari Kalimantan. Julang emas ya namanya ya. Iya. Oke, ini udah selesai? Ini show-nya sudah selesai. Oke, nah setelah ini kita mau diajak kemana nih Mbak Ayu nih? Setelah ini kita masih ada satwa lain, kita bisa lihat bekantan, bisa lihat komodo juga. Oke. Ya, kita sambil jalan ya. Sambil jalan ya. Ya. Nah, jadi di sini kan kalau sudah mulai mau coba ngumpulin pertanyaan, bisa dibantu untuk ini apa namanya chat. Ya. Nah, jadi di sini kita di Bali Safari ini punya 3 konsep ya. Jadi karena satwa kami ada yang dari Indonesia, ada yang dari India dan juga Afrika. Jadi di sini bernuansakan budaya Indonesia, India dan juga Afrika. Jadi bisa dilihat di depan ya, ada Kori Agung, ini arsitektur khas Bali ya. Oke. Nah, jadi bisa ditemukan di sini. Untuk di Bali Safari ini memang asli orang Bali ya? Arsitekturnya ya ada orang Bali. Siap kalau gitu. Jadi, nah, di sebelah sana juga ya. Ya, Mbak Ayu, selama pandemi seperti ini, untuk protokol kesehatannya bagaimana sih di Bali Safari ini? Apakah ada spot-spot yang ada tempat cuci tangan atau hand sanitizer seperti itu? Betul. Pastinya ada ya. Yang pertama itu kita wajibkan pengunjungnya untuk menggunakan masker. Yang kedua itu kita berusaha untuk menjaga jarak dari antar pengunjung ya. Jadi seperti yang tadi saat pertunjukan tadi di kursinya itu kita berikan tanda silang. Oke. Ya, jadi untuk menjaga jaraknya ya. Terus kita juga di sini ada banyak wastafel ya, jadi pengunjung bisa rajin mencuci tangan. Seperti ini contohnya ya. Siap. Oke, Mbak Ayu, punten kalau misalkan di sana selama pandemi, untuk jumlah pengunjung gimana? Apakah dibatasi kayak sistem hotel hanya 50% atau seperti apa? Pastinya dibatasin ya, tapi memang karena pengunjungnya tidak terlalu ramai di musim pandemi ini. Oke. Memang tidak terlalu ramai ya. Itu gajah asli kah? Ini patungnya. Iya, sebelumnya gajahnya nggak segede ini ya. Ya siapa tahu. Oke, jadi Bali Safari punya memang yang besar gitu. Luar biasa ya. Enggak ya. Oke, di sini juga kita punya elephant bathing ya. Jadi kalau pagi-pagi gajahnya mandi di sini. Oke. Ya, itu pukul 11.30 ya dimulainya. Jadi yang punya kamar mandi itu nggak cuma orangnya ya? Iya, tapi gajahnya juga punya ya berarti ya? Iya. Siap kalau Nah, gitu. ini patung gajah Sumatera ya. Oke. Ya, jadi kalau untuk gajah Asia cuma yang jantan yang gadingnya panjang. Jadi ini adalah gajah Sumatera jantan. Tapi ukuran aslinya tidak segede ini. Oh, tidak segede itu ya? Tidak. Ini hanya untuk spot foto-foto ya, Mbak Ayu ya? Iya, untuk spot foto ini spot foto favorit ini. Nah, ini sekarang Mbak Ayu akan menuju kemana nih? Kalau boleh tahu. Kita ke Kalimantan dulu ya. Ke Kalimantan dulu. Tapi Kalimantan yang ada di sini. Oke. Di sini kita punya replika wilayahnya. Oke, berarti hewan-hewan yang di sana itu asli dari Kalimantan ya? Iya, kalau monyet bekantan ini asli dari Kalimantan ya, atau dari Borneo. Kita bisa lihat sekarang, kita sudah mau sampai ya. Kita lihat monyetnya ya. Oke. Nah, ini dia ya. Bisa dilihat? Bisa agak lebih dekat, Mbak Ayu. Iya. Biar teman-teman trippers yang ada di rumah lebih jelas ngelihat. Nah, ini dia. Ini namanya monyet bekantan. Yang memang asli dari Borneo ya? Asli dari Borneo. Nah, monyet ini nih monyet terbesar di Asia ya. Jadi bisa dilihat mereka punya hidung yang besar ya dan juga panjang. Jadi mereka ini kalau di penduduk sekitar juga menyebut mereka monyet Belanda. Monyet Belanda ya? Monyet Belanda ya, mungkin karena seperti orang Belanda. Oke. Boleh ya Mbak Ayu ya? Iya, karena rambutnya juga merah ya. Iya, benar banget. Total monyetnya ada berapa Mbak Ayu kalau boleh tahu? Kalau di sini kita punya sekitar 10 ya. Oke. Ada jantan dan betina juga. Ya, jadi kalau di Bali Safari ini, apakah semua jantan atau ada betina juga tadi ya? Jantan betina semua ada. Kita juga soalnya melakukan breeding ya, atau kita aktif juga mengembangbiakan. Oke.
Dan pengembangan biakan ini apakah tetap bakal di kedepannya akan tetap ditaruh di Bali Safari atau bakal ada di kayak dilepas liarkan gitu? Nah, kalau untuk pelepas liaran itu adalah tahap selanjutnya ya. Jadi kalau kita sudah berhasil mengembangbiakan, kita pasti akan berusaha untuk melepas liarkan. Ya, kalau di sini kita sudah berhasil melepas liarkan harimau, jalak Bali, masih banyak lagi ya. Oke, jadi memang Bali Safari pun punya program untuk perkembangan biakan serta pelepasan ke habitat aslinya. Habitat aslinya ya. Iya. Wah, keren banget. Jadi Tripers nggak usah khawatir. Berarti Bali Safari juga mempunyai misi yang mulia ya. Iya, benar. Siap. Nah, setelah ini kita akan menuju kemana, Mbak Ayu? Kita masih bisa lihat Bekantan ini dari atas ya. Kita juga punya rumah dari suku Dayak di sini. Bisa dilihat ya. Ini adalah replika rumah dari suku Dayak di Kalimantan ya. Jadi kita bisa lihat Bekantannya dari atas juga. Oke. Ya, jadi di sini bisa agak pelan-pelan Mbak Ayu karena di sini kebetulan peserta Tripers kita ada yang dari SD. Jadi biar mereka juga jauh lebih paham tentang Bekantan ini. Oke. Nah, di sini ada banyak alat-alat dari suku-suku Dayak ya. Ini foto-fotonya, ada juga perlengkapan sehari-harinya. Oke. Nah, kita bisa lihat Bekantannya dari sini. Oh, dari atas ya? Ya, ini dari atas. Dan view-nya lebih dekat? Iya. Nah, kalau monyet Bekantan ini mereka suka makan daun-daun dan juga buah-buahan ya. Dan mungkin bisa dilihat juga kalau Bekantan ini punya perut yang besar ya. Itu karena mereka suka makan buah dan juga sayuran yang menghasilkan banyak gas. Oke. Banyak gas? Berarti kentut gitu ya? Iya, perutnya buncit. Oke. Iya, jadi mereka ini lebih memilih makan buah-buahan yang belum matang ya, karena kalau buah yang sudah matang itu banyak gulanya. Jadi buat perut mereka lebih buncit lagi. Ya, Bekantan ini ya? Iya. Iya, benar. Tapi bukan berarti kita manusia ngikutin Bekantan dong ya. Kita harus semua kalau buah-buahan adik-adik kalau makan juga harus yang matang. Iya, tergantung kandungan gizinya ya. Iya. Oke. Nah, setelah dari sini kita juga masih ada kawasan berikutnya ya. Kita akan dari Kalimantan kita akan ke Pulau Komodo. Pulau Komodo? Iya, ada yang sudah pernah ke Pulau Komodo? Pernah, udah berapa? Belum ya? Berapa lama ya? Udah lama banget saya ke Pulau Komodo. Udah lama ya? Ya, di sini kami juga punya replika Pulau Komodo. Oke, jadi kalau sudah berkunjung ke Bali, mau lihat Komodo nggak perlu jauh-jauh ke Labuan Bajo ya? Iya, benar. Cukup datang ke Bali Safari berarti ya? Ke Bali Safari, iya. Nah, ini dia ya replikanya. Di sini ada replika Taman Nasional Komodo. Jadi Komodo ini satwa asli juga dari Indonesia ya. Jadi mereka hanya bisa ditemukan di 5 pulau di Indonesia. Salah satunya Pulau Komodo, bisa juga ditemukan di Pulau Rinca dan Pulau Padar. Itu termasuk Taman Nasional Komodo. Ya, jadi habitat mereka dilindungi. Nah, di sini juga ada budaya khas di pulau tersebut ya. Jadi mereka suka buat garam juga dari air laut ya. Jadi mereka akan mengeringkan air laut secara alami. Seperti ini contohnya ya, alat-alatnya. Jadi ini adalah jadi sumber mata pencaharian penduduk di sana. Oke. Ya. Nah, boleh di depan ada gua lagi Mbak yang garam yang tadi? mana? Boleh. Oh, garamnya? Iya, seperti ini ya. Oke, jadi buat Tripers yang pelajar jadi tahu ini adalah proses pembuatan garam secara tradisional ya Mbak Ayu ya? Tradisional ya. Jadi dikeringkan secara alami. Siap, kalau gitu thank you. Kita lanjut. Oke, kalau di depan ada goa ya. Jadi kalau misalnya di alam liar, Komodo ini sukanya tinggal di gua-gua. Oke. Jadi kita juga tapi ini punya gua buatan ya, di kalau yang di Bali Safari ya? Iya. Nah, ini dia komodonya. Tapi ini patungnya. Kalau beneran ini komodo saya takut.
Oh gitu ya. Iya. Mbak Ayu aja takut ya yang sering lihat komodo loh. Takut karena kan komodonya bahaya ya. Bisa nyerang Oke. juga. Komodo sendiri Baik. kalau boleh tahu kalau untuk komodo itu jam makan itu jam berapa dan jam berapa sih Mbak Ayu kalau boleh Oh, kalau tahu? komodo ini nggak makan terlalu sering ya. Mereka cukup makan sekali seminggu aja. Jadi diberi makan setiap hari Senin. Karena kebanyakan reptil itu kan punya metabolisme yang sangat lambat ya. Jadi, proses mencernanya itu sangat lama. Jadi mereka bisa bertahan tanpa makanan dalam jangka waktu yang lama, Oke, jadi gitu. memang memang mereka daya tahan tubuhnya agak ya kuat ya Mbak Ayu ya berarti ya. Iya, iya. Nah, kita sudah keluar dari gua ya. Sekarang kita bisa Oke. lihat satwa lain di sini. Coba kita lihat ya. Nah, yang itu, ada yang tahu nggak ini satwa apa? Landak ya kan? Iya, benar. Oke, hampir Ada mirip landak sama ya. terenggiling ya. Kalau terenggiling itu nggak punya duri ya, tapi punya, mmm, apa, seperti di tubuhnya itu mirip seperti Salak. scale ya. Oh gitu ya. Beda ya? Beda Ya, ya? beda beda. Kalau mereka Ah, itu biasanya melindungi dirinya dengan cara menggulung tubuhnya seperti bola. oke. Nah, sedangkan kalau landak ini melindungi dirinya dengan duri. Nah, kalau kalau landak sendiri sebenarnya makanannya apa sih Mbak Ayu kalau boleh tahu nih biar Apanya? teman-teman tripers Landaknya? semua bisa tahu. Iya. Kalau landak ini juga satwa herbivora ya, makanannya Oke. tumbuh-tumbuhan. Di sini mereka Tumbuh-tumbuhan ya. biasa di sini mereka bisa makan buah-buahan seperti pisang, kadang Mm-mm. juga dikasih pepaya juga, kadang mereka juga bisa makan akar sama kulit kayu, Oke. bisa makan jagung juga, macam-macam makanannya. Siap kalau gitu. Tapi kalau untuk jam Hmm? makannya eh, sama dengan komodo atau lebih sering kalau untuk landak Eh, ini? Kalau untuk satwa herbivora itu biasanya diberi makan secara teratur, pagi, Oke. siang, sama sore. Berarti kayak kita ya. Iya. Nah, kalau landak ini kan dikenal pertamanya dari durinya ya. Sebenarnya ada Mm-mm. fakta unik dari duri landak ini. Mungkin ada yang berpikiran kalau mereka itu bisa menembakkan durinya ya, seperti anak panah. Ada yang berpikir begitu? Mungkin sih ada Sebenarnya sih tidak kalau ya. Iya. mungkin sih ada. Sebenarnya nggak Kalau bisa ngelihat ya. game ada. Mungkin kalau Oke, merasa terancam baru biasa langsung ini ya. sebenarnya nggak bisa ditembakkan. Cuman kalau mereka disentuh, durinya itu bisa lepas dengan mudah. Jadi akan langsung menancap di tubuh predatornya. Wow, Oke. Ya, jadi nggak bisa ngeri dilepas juga ya. ditembakkan dari jarak jauh ya. Tapi Hmm. kalau mereka disentuh baru akan durinya tertancap. Oke. Landak ini termasuk hewan aktif di siang hari atau di malam nih kalau boleh tahu Mbak Ayu? Aktifnya di malam hari. Aktifnya malah di Mereka malam hari ya untuk ya, landak ya? mereka satwa nokturnal. Oke. Ya, jadi mereka cari makan di malam hari, tapi kalau siangnya tidur. Ini mereka kebetulan sudah ada yang mulai aktif ya. Mungkin karena sudah Ah, mau menjelang sore. uh-uh. Dan total total untuk landak di Bali Safari sendiri ada berapa? Kalau di tempat ini sekitar 11, kalau yang di tempat lain juga ada. Jadi sekitar di sini kita punya total sekitar 22 ekor. Oh, oke. Ya. Baik, Mbak Ayu. Boleh kita Mhm. lanjut ke spot Ya, selanjutnya? kita lanjut ya. Oke. Tapi kalau sebenarnya landak ini baru lahir, durinya itu lembut, nggak keras begitu ya. Tapi Oke. durinya akan mengeras pada umurnya sekitar 2 sampai 4 mingguan. 2 Jadi baru sampai akan 4 mengeras. mingguan ya? Iya, heeh. Oke. Kalau landak Jadi sendiri baru. kalau boleh tahu biasanya rata-rata umurnya itu sampai umur berapa tuh? Kalau di penangkaran bisa sampai 25 tahun ya, tapi kalau di alam Oh, liar cukup bisa tua ya? sekitar 15 tahun. Iya, cukup lama. Hmm. Oke, oke. Nah, Mbak Ayu, untuk di Bali Ya. Safari ini sepertinya cukup luas sekali ya. Iya. Total berapa luas sih Bali Safari ini, Mbak Ayu? Kalau Bali Safari ini sekitar 40 hektar ya. Jadi di sini 40 kita hektar. lihatnya, kita sekarang lihat satwa-satwa yang bisa kita lihat dengan jalan kaki. Banyak satwa yang Oke. bisa kita lihat dengan menggunakan tram khusus atau bus khusus ya.
Jadi ini Oke. hanya beberapa saja. Oke, sekarang Jadi kita akan lihat komodo yang asli ya, komodo yang asli bukan ya. replika lagi ya. Ini ada anak-anaknya di sini. Nah, itu Oh, dia ya. Oh iya, oh Di kelihatan. iya sini iya kita iya. punya 7 anak komodo. 7 Ya, anak komodo. mereka umurnya sekitar 3 tahun. Mereka ini datang dari Taman Safari Bogor ya. Jadi mereka Oke. netasnya di Bogor, Oh, dibawa ke netasnya di sini. Bogor ya. Iya. Jadi kalau di Bogor itu berhasil menetaskan 11 telur komodo. Jadi 7-nya dibawa ke Bali Safari untuk proses Baik. breeding selanjutnya. Oke. Tapi Iya. apakah di Bali Safari juga untuk komodo ini bakal dilakukan pengembangbiakan juga? Pasti. Pasti Tapi ya. cukup sulit ya untuk menetaskan telur komodo ini cukup sulit juga. Jadi kami Oh masih gitu tetap ya. berusaha. Ya. Berarti harus benar-benar dijaga ya. Oke. Kesulitannya di seperti apa kalau boleh dijelaskan nih Bayu? Karena Kalau untuk kadang-kadang proses kalau pengembangbiakan komodo ini biar teman-teman tripers pada tahu nih. karena kadang kan telur komodo itu nggak bisa netas semuanya ya, tergantung pada suhunya Hmm, atau lingkungan anunya telur itu ya untuk oke. bisa diinkubasi. Nah, itu Oke. tadi anak-anaknya, ini yang komodo yang besar. Ini komodo Har- terbesar di sini. Yang terbesar paling paling Ya, besar di Bali Safari berapa meter atau berapa diameternya? ini ya yang terbesar di sini mungkin panjangnya sekitar 1 meter lebih. Oke. Ya, ini namanya bara. Ba Bara. Bara. Iya. Oh. Nah, untuk Kalau bara umurnya ini sendiri umurnya bagaimana 15 Mbak Yu? tahun. Kalau komodo ini bisa hidup sampai 30 tahun, kira-kira. Oh, Wow. 30 tahun Ya. ya. Kalau bara ini sudah 15 tahun. Oh, dia umur Oke. 15 tahun ya. Dan ini Ya. laki-laki ya pasti. Uh-uh. Oh. Nah, kalau komodo ini kan dikenal bahaya ya, karena pada awalnya mereka dikira air liurnya itu mengandung bakteri mematikan. Tapi sebenarnya mereka ini Hmm. juga berbisa. Mereka punya racun. Seperti ular ya, jadi mereka juga berbisa. Jadi kalau bisa komodo ini bisa menyebabkan darah itu sukar membeku. Jadi kalau misalnya mangsanya digigit, mangsanya itu bisa pendarahan. Jadi bisa Oke. menyebabkan kematian. Karena itu komodo Berarti ini bahaya. berarti himbauan para trippers yang nantinya akan berkunjung di Bali Safari Iya. pas di spot Pulau di Komodo harus lebih hati-hati ya. Iya. Tapi kalau di sini pasti aman ya, karena lihat Oke. posisinya kita ada di atas, kalau komodo ini di Oke. bawah. Ya, jadi mereka nggak bisa naik ke atas komodonya. Kita lihatnya Baik. dari atas. Nah, kalau sekali makan ini, komodo bisa menghabiskan sekitar 80% dari bobot tubuhnya sendiri ya. Jadi kalau misalnya komodo itu berbobot 100 kg, mereka bisa Oke. makan 80 kilo makanan dalam sekali makan. 8 kilo daging ayam. 80 kilogram daging. Oke. Banyak Ya, juga ya. Banyak ya. Banyak sekali. Ya, Luar biasa. sekalinya banyak makan, tapi bisa bertahan tanpa makanan cukup lama. Oh, ya benar. Oh. Jadi buat stok dulu ya di perutnya. Ya, iya. Ada. Mereka ini Buat juga bisa cadangan. memangsa yang besar ya. Mereka juga bisa makan rusa, babi, bahkan kerbau. Bisa nyerang Oke. manusia juga. Hmm. Ya, tapi sayangnya mereka sekarang sudah terancam punah ya. Kalau di alam liar itu hanya sekitar 3.000 ekor masih tersisa. 3.000 ekor kalau untuk di satwa di habitat aslinya Alam ya di Pulau liarnya, Komodo. ya. Iya. Ya, mudah-mudahan nggak ada lagi pemburu liar dan lain-lain ya Mbak Ayu ya. Tantangannya juga karena pengurangan habitat ya. Jadi kan banyak alih fungsi lahan, itu menyebabkan habitatnya mereka berkurang. Oke. Ya. Oke. Itu ya komodo tadi. Kita ke areal berikutnya. Nah, tadi kan sudah sempat saya singgung ya, kalau di Bali Safari ini juga ada satwa-satwa dari India. Jadi sekarang kita akan lihat salah satu tempat di India. Kita punya replikanya juga di sini.
Dari Taman Nasional Komodo, sekarang kita akan beralih ke Taman Nasional Ranthambore yang ada di Ranthambore. India. Ranthambore. Ranthambore ya. Ya, mungkin pernah dengar? Belum pernah jujur. Itu adalah habitat harimau Bengal ya. Kalau di India, habitat aslinya harimau Bengal. Oke. Ya, kalau Taman Nasional Ranthambore ini adalah taman nasional yang terbesar sekaligus yang paling terkenal di India Utara. Nah, di dalam Taman Nasional ini juga ada benteng militer ya, bekas benteng militer. Jadi dari benteng tersebut bisa dilihat pemandangan di sekitar Taman Nasional Ranthambore ini. Nah, bentengnya seperti ini ya. Jadi ini replikanya. Terbuat dari bangunan yang sangat kokoh. Jadi sulit untuk dirobohkan. Ya, kalau di sini kita akan lihat harimau Bengal. Tapi harimau yang kita punya di sini adalah harimau putih. Sudah pernah lihat harimau putih? Sudah ya? Sudah. Oke, di dalam kita bisa lihat sekali lagi ya. Nah, kita akan masuk sekarang ke dalam Ranthambore. Oke, jadi konsepnya per satu wilayah itu dibikin sesuai dengan konsep aslinya ya? Iya, benar. Sesuai dengan habitat satwa sebenarnya ya. Oke. Nah, ini dia harimau putihnya. Wah, itu kaca kan ya? Iya, ada kacanya. Oh, saya pikir los. Enggak ya. Di sini semua satwanya dibiarkan liar, jadi nggak ada satwa yang sengaja dijinakkan. Jadi mereka dibiarkan memiliki naluri asli mereka. Oke, jadi memberi umpannya langsung ditaruh gitu aja ya? Diberi makannya lewat bangunan kecil itu ya, ada bangunan kecil di sana. Nah, lewat sana diberi makannya. Jadi berarti makanannya masih hidup berarti ya? Enggak, diberi makan daging. Oke. Kadang daging sapi, kadang daging ayam. Di sini ada dua harimau putih ya. Keduanya betina, namanya yang ini namanya Anjani, yang satunya Keisha. 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 Oh, ya. Kajolnya nggak ada ya? Ya, kalau ini Anjani. Nah, gimana nih Trippers? Tertarik untuk ke Bali Safari? Pasti dong. Oke, bisa di-say hello dulu? Ini Anjani. Halo, Anjani. Halo Keisha, ini Keisha atau siapa nih? Ini Anjani. Oh, Anjani. Anjani ini umur berapa, Mbak Ayu? Kalau mereka umurnya sekitar 7 tahun ya. Oke. Ya, cukup tua untuk harimau karena kalau di alam liar mereka cuma bisa hidup sampai 15 tahun. Oke. Total ada berapa harimau di sini, di Bali Safari? Kalau harimau putih ada 3, kalau harimau yang biasa itu ada sekitar 15. Oke. Sudah ada anaknya juga di sini. Sudah ya? Sudah. Kalau untuk harimau Sumatera, kita di sini sekarang tidak punya ya. Dulu sempat melepas liarkan sebanyak 8, sekarang kami sudah tidak punya harimau Sumatera lagi. Berarti sudah berhasil melepas liarkan 8 harimau Sumatera? Iya. Luar biasa sekali ya. Ya, jadi sekarang kami di sini cuma punya harimau Bengal. Nah, sebenarnya harimau putih ini bukan albino ya. Jadi biasanya kan spesies yang punya kelainan gen atau albino itu berwarna putih. Tapi kalau harimau putih ini beda, mereka nggak albino. Tapi mereka punya, sebenarnya harimau Bengal itu punya gen putih resesif. Jadi baru akan muncul kalau persilangannya tertentu ya. Kalau harimau ini putih, harimau putih ini kawin dengan harimau biasa juga bisa menghasilkan keturunan harimau putih. Oke. Nah, kita di sini juga punya kolam ya untuk harimau. Kita lihat kolamnya. Jadi kalau biasanya kucing kan tidak suka air ya. Beda sama harimau ini. Mereka suka renang. Nah, mereka suka berenang di sini ya, ada airnya. Jadi mereka ini bahkan bisa berenang sejauh 29 km. Wow. Iya. Jauh juga ya? Jauh ya? Iya. Makanya dulu, ya, karena itu dulu sempat dikira kalau harimau ini berenang dari Jawa ke Bali.
Jauh banget. Iya. Jauh banget. Saya aja 2 meter udah ngos-ngosan. Iya ya. Nah, sekarang di Indonesia dulu punya 3 jenis harimau, ada harimau Sumatera, harimau Jawa, dan harimau Bali. Tapi harimau Jawa dan Bali sudah punah ya, jadi sekarang hanya tersisa harimau Sumatera. Sekarang harimau Oke. Sumatera hanya tersisa 400 ekor di alam liarnya. Di alam liar. Dan itu memang tercatat ya, Mbak Ayu ya, dalam apa? Maksudnya ada observasinya atau gimana? Bisa Iya, sampai tahu? itu namanya IUCN ya yang mencatat itu dan mengklasifikasikan mereka, ada yang terancam punah atau ada yang sudah punah atau yang Oke. akan terancam seperti itu. Oke. Itu kalau boleh tahu, kalau dari pemerintah under departemen atau kementerian apa, boleh tahu nggak? Ini Kementerian Kehutanan juga ada Oh, oke. Berarti mereka juga punya covernya ya. catatan ya, Mbak Ayu ya? Iya, BKSDA juga ada. Oke. Balai Konservasi ya, Sumber Daya Alam. Emang semuanya sudah tercatat ya Mbak Ayu ya? Iya. Jadi di sini untuk terutama satwa-satwa endemik Indonesia ya, seperti bekantan tadi yang memang khas dari Indonesia itu akan dilindungi. Apalagi kalau Oke. sudah mulai terancam punah. Baik, Mbak Ayu. Nah, saya lihat ini sepertinya harimaunya sedang mondar-mandir, itu kenapa Mbak Ayu? Atau Iya, kalau memang mereka punya jam-jam aktifnya sendiri ya. Kalau misalnya jam sore mereka memang sudah mulai aktif. Kalau siang mereka lebih suka tidur. Oke. siang dia tidur, baru sorenya dia mulai aktif ya Mbak Ayu ya? Ya, mereka Jadi ini memang aktifnya malam termasuk hari. hewan yang aktif di malam hari ya, Mbak Ayu? Iya, benar. Ya. Nah, itu istilahnya apa tadi ya? Biar teman-teman Tripers tahu. Nocturnal. Istilahnya Oke. nokturnal ya. Kalau Nocturnal ya? sebaliknya, kalau yang sebaliknya diurnal, Oke, aktif diurnal di untuk siang hari. baik. Jadi Iya. teman-teman Trippers yang masih di SMK, di SD bisa tahu ya. Halo Mbak Yu? Ya. Oke, Ini bisa lanjut sebenarnya mungkin? harimau. Iya, di sini selain harimau kita juga punya satwa lain ya. Kita Hmm? coba lihat di sini. Sebenarnya kita punya luwak. Kasih tahu Luwak? luwak ya, luwak. Tahu? Semoga mereka tak semut. Ya, itu dia sedang tidur. Bisa dilihat mungkin? Belum kelihatan? Belum kelihatan Mbak Ayu. Ya. Oh itu? Iya, Oh ya. sedang tidur ya. Oh Oh ya. iya iya iya. Ya. Saya Luwak tahunya ini kopi yang luwak Mbak Yu. iya, sebenarnya kopi luwak itu berasal dari satwa ini ya. Mereka ini bisa menghasilkan kopi. Bukan menghasilkan sih, tapi mereka biasanya akan makan biji kopi, kemudian Oke. itu akan dicerna. Tapi karena kopi ini kan tidak dicerna seluruhnya ya, hanya dicerna Iya. sebagian. Jadi sisanya itu akan keluar bersama kotoran mereka. Jadi biji kopi Oke. itulah yang digunakan untuk Yang membuat diproses kopi. dijadikan kopi berarti ya? Iya. Jadi itu sebenarnya kotoran luwak ya. Tapi seger. Ya, tapi katanya enak. Enak Iya, memang Dan enak. mahal juga. Iya, dan mahal juga. Oke, total luwak di sini ada berapa Mbak Ayu? Kalau di sini ada 2, sepasang. Sepasang ya? Ya, ada sepasang. Dan luwak ini termasuk juga yang aktif di malam hari? Iya, mereka biasanya lebih aktif di malam hari. Baik, Mbak Ayu. Jadi sebenarnya mereka ini makanannya bukan kopi ya, makanannya mereka ini satwa karnivora, makan daging juga. Bisa makan serangga juga. Tapi mereka ini makan biji kopi sebenarnya untuk menetralkan perut mereka, karena setelah makan daging mereka biasanya akan merasa mual. Jadi mereka mengatasinya dengan makan biji kopi. Oke. Seperti manusia ya, habis makan harus ada dessertnya manis-manis lah. Iya. Lucu banget ya. Ini berapa besarnya? Ini berapa tahun umur berapa ini? Sorry. Kalau luwak ini mungkin sekitar 10 tahun ya, 10 sampai 11 tahun. Nah, ini harimaunya berenang ya. Jadi bisa dilihat, mereka ini suka berenang. Wah, seru. Nah, kalau sore-sore ini biasanya mereka suka berenang ya. Nah, Mas Tambi sebelumnya udah pernah lihat belum? Belum pernah berenang? ini. Iya, ini baru kali ini saya lihat. Iya, jadi mereka ini sebenarnya pintar berenang ya. Nggak cuma berenang, mereka juga bisa manjat pohon.
Wow. Iya. Biasanya mereka manjat pohon itu untuk cari primata ya, seperti monyet. Jadi misalnya buru-buruannya tuh yang ada di pohon, mereka juga bisa panjat pohonnya. Baik. Aktif sekali ya. Asik. Itu sebenarnya buat latihan para atlet renang bisa loh. Wow. Waduh. Ada yang mau berenang di sini sama harimaunya? Saya sih enggak sih, Pak. Oke. Jadi para trippers kalau misalkan ada yang pengen ditanyakan, boleh loh langsung chat di kolom chat. Atau boleh di unmute jika ingin bertanya. Oke, itu dia tadi ya dari Rantambor. Sebenarnya kita juga punya white tiger feeding ya. Ya, ini jadi pengunjung juga bisa memberi makan harimau putihnya. Oke. Tapi ditemani oleh kipernya ya, karena mereka ini kan cukup bahaya, jadi perlu ditemani. Baik. Sekarang kita keluar dari Rantambor ya. Mungkin sampai sana ada yang ingin ditanyakan? Ayo para trippers kalau ada yang mau tanya. Ya, kita masih punya satu satwa lagi ya. Ini juga satwa eksotik dari Indonesia. Biasanya bisa juga ditemukan di Asia Tenggara. Namanya binturong. 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 Yang tadi Pernah sempat dengar ada binturong? tunjukkan ya Mbak Yu ya? Iya, yang tadi kita bisa lihat yang lebih dekat ya. Nah, kalau boleh tahu dari Bandara Ngurah Rai ini berapa jam Mbak Yu untuk ke Bali Safari? Mungkin sekitar 1 jam ya. Oh, 1 jam. 1 jam. Nah, kita lihat binturongnya. Itu ya. Agak sembunyi. Bisa dilihat? Wah, di mana dia? Oh ya. Jadi binturong ini sebenarnya masih berkerabat ya sama luwak yang tadi. Nah, ini jenis musang yang paling besar. Bisa dilihat ekornya panjang ya. Nah, di sini kita punya 3 binturong, 1 anaknya. Nah, ini cukup berat banget ya Mbak Yu kalau di ini. Untuk gendongnya. Untuk dipegang ya. Iya. Nah, mereka ini juga sering disebut musang pandan ya, karena mereka ini berbau seperti pandan. Oke. Nah, mereka bisa manjat pohon seperti ini. Bisa juga menggunakan ekornya untuk membantu mereka manjat pohon ya. Tapi mereka ini nggak bisa lompat ataupun memanjat tembok. Jadi di sini bisa dilihat eksibit mereka. Ya seperti ini ya. Jadi walaupun temboknya pendek, mereka nggak bisa keluar dari sini. Wow. Ya, karena nggak bisa memanjat tembok yang datar. Tapi bisa memanjat pohon karena mereka bisa menggunakan ekornya untuk membantu mereka memanjat. Kalau binturong ini juga sebenarnya adalah satwa nokturnal ya, tapi mereka juga kadang aktif di siang hari. Mereka ini juga suka makan buah-buahan. Ya, lucu ya. Lucu banget. Ya, sekarang binturong ini juga sudah dilindungi ya, karena juga termasuk satwa yang terancam punah. Nah, gimana? Ada pertanyaan? Halo Trippers, kalau ada yang mau nanya. Mungkin lebih seru kalau mereka ini dilihat secara langsung ya. Oh iya pastinya dong. Ya, jadinya pasti kita tunggu di sini. Siap. Kita sama-sama berdoa mudah-mudahan pandemi cepat berlalu ya. Iya, benar sekali. Biar Trippers semua yang udah kangen jalan-jalan bisa langsung jalan-jalan. Iya.
Nah, gimana Tripper? Seru kan jalan-jalan secara virtualnya? Lebih seru lagi kalau datang ke Bali Safari. Iya, Secara langsung. benar ya, secara langsung ya. Iya, benar banget. Nah, ini dia sedang aktifnya ya. Jadi biasanya mereka suka tidur, tapi kita memang beruntung kalau semua satuannya sedang aktif. Baik. Setelah ini ada hewan apa lagi, Bayu? Kalau ini untuk yang terakhir ya, binturong ini adalah satu yang terakhir yang bisa kita lihat. Karena kalau yang lainnya itu kita harus lihatnya menggunakan tram tadi. Oke, jadi masih ada tega dan lainnya. Ada yang bisa pakai bisa berjalan kaki, iya, ada benar. yang mengharuskan memang harus pakai tram. Iya. Nah, untuk adik-adik nih, ada yang mau nanya nggak? Silahkan. Kalau mau nanya bisa ketik di kolom chat atau bisa unmute speakernya dan bisa ngomong secara langsung dan bisa dijawab sama Mbak Ayu. Silakan. Mungkin ada Dede Gabe, ada Adik Jin. Kalau ada yang mau tanya, silakan. Ayo, nggak usah malu-malu. Nggak usah malu-malu atau ular. Ular mana? Gimana Ibu? Ular nggak ada ya, ular. Ular. Oh, ular. Gimana Mbak Ayu? Ada ular nggak Mbak Ayu? Oh, kalau ular kita ada. Seperti dipertunjukkan tadi ya, itu adalah ular piton. Tapi untuk sekarang kita belum bisa lihat ya. Oke. Kenapa kalau piton siang tidur ya? Iya. Karena kan kita ditempatkan di tempat yang berbeda. Jadi kita ada jam untuk melihat ular itu. Kira-kira ada berapa ekor di safari ini? Ularnya? Iya, betul. Kita di sini punya sanca batik, ada juga piton ya, yang piton yang warna kuning tadi. Ada juga sanca batik. Iya. Kalau ular apa tuh yang berbisa, yang ganas tuh apa lupa? Yang berbentuk seperti sendok? Oh, kalau di sini kita nggak ada kobra ya. Kita nggak ada ular berbisa. Oh iya. Kalau binatang-binatang dari luar negeri seperti koala atau apa gitu nggak ada ya. Ini kebanyakan binatang yang berasal dari Indonesia. Iya, dari Afrika juga ada, tapi yang dari Australia seperti koala ataupun kanguru kita di sini nggak punya. Kita di sini fokus sama satwa yang memang dari Indonesia, ada juga sedikit dari India dan kebanyakan dari Afrika. Oh iya. Oke. Mbak Ayu, ini ada pertanyaan juga dari Bu Grace. Macan putih kalau melahirkan berapa paling banyak dan berapa lama Mbak Ayu? Sama seperti kucing pada umumnya ya, mereka bisa melahirkan 2 sampai 5 ekor anak. Oke. Seperti kucing pada umumnya. Dan waktu kehamilan itu berapa bulan? Kalau kehamilannya sekitar 3 bulan ya. Oke. Sama seperti singa juga. Baik. Ada yang lain? Ini ada yang bisa cakar nggak? Ya? Kakak, binturong bisa cakar nggak? Oh, binturong. Bisa cakar nggak ya? Nggak, Mbak Ayu? Iya, mereka ini bisa nyakar. Mereka punya kuku yang panjang ya dan juga tajam. Bisa dilihat kukunya? Ya, jadi mereka ini juga kadang-kadang bisa menyerang juga ya. Oke. Oh, dia bisa nyakar juga ya berarti ya, Mbak Ayu ya? Iya. Sebenarnya binturong ini diklasifikasikan sebagai satwa karnivora ya, tapi makanan utama mereka itu buah-buahan. Tidak seperti satwa karnivora lain yang makanannya daging, mereka makanannya buah-buahan. Jadi Adik Jen tadi kalau binturongnya bisa nyakar ya. Nah, ini juga Mbak Ayu ada pertanyaan dari Yordina Louis. Nah,
pertanyaannya, nanti ke tempat gajah nggak? HTM masuk berapa? Nah, bisa dibantu Mbak Yu? Kalau ke gajah ya, sekarang kita nggak bisa lihat gajah ya, karena mungkin sudah ditutup untuk eksibit gajahnya. Gajah juga kita bisa lihat lewat tram juga, lewat bus. Oke, jadi Dede Yordina kalau pengen lihat gajah bisa datang langsung ke Bali Safarinya. Iya. Terus ada satu lagi nih pertanyaan dari Mbak Bena. Kak, jam berapa yang disarankan untuk mengunjungi Bali Safari, Pak? Kalau untuk waktu terbaik berkunjung itu mungkin pagi ya, supaya bisa menonton semua pertunjukannya, karena di sini pertunjukan pertama itu dimulai pukul 11.15 pagi. Oke, pukul berapa? Jam 10 sampai 15 ya? 11.15 pagi mulai show yang pertama, pertunjukan mulai show yang harimaunya. pertama. Iya. Itu selama pandemi, kalau misalkan normal biasanya di jam berapa, Mbak Ayu? Kalau normal itu kita pertunjukan aneka satwa yang tadi itu 2 kali, pertunjukan gajah 2 kali juga. Tapi untuk pertunjukan harimau cuma sekali aja. Jadi kalau normal itu dimulai pukul 10 ya, 10 pagi. Nah, ini juga ada pertanyaan Mbak Yu dari Mr. Alvaro. Ada singa nggak Mbak Yu? Ada pastinya. Di sini ada harimau, ada singa, ada hyena juga. Banyak ya. Jadi yang mungkin sama yang saya informasikan di awal ya, bisa sarapan bareng singa. Iya. Betul. Jadi kalau masih pagi itu, ya. Jadi kalau masih pagi itu satuannya juga lumayan semuanya aktif ya. Seperti singa juga biasanya masih aktif. Tapi kalau siang-siang mereka kebanyakan tidur. Jadi kalau untuk berkunjung dan ikut safari journey atau keliling menggunakan bus itu sebaiknya pagi. Karena kebanyakan satuannya masih aktif. Baik. Ada lagi? Nah, tadi sebelumnya kan Ibu Yordina tanya untuk HTM masuknya berapa. Nah, untuk di MNC ini kita juga punya harga tiketnya ya. Harga tiket khusus untuk ini sekitar untuk dewasa ini 120.000, Safari Explore dengan anak-anak di 95.000. Jika menggunakan ada tiket dan lunchbox, ya dikenakan 170.000 per orang untuk dewasa dan anak-anak di 140.000. Seperti itu ya Ibu ya. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Mindouli. Mbak Ayu, ya. Selain satwa yang ada di sana, di Bali Safari ini ada aktiviti lain nggak sih Mbak Ayu? Ada aktivitas atau fasilitas lain nggak sih? Ya, selain melihat binatang-binatang di Bali Safari ini ada apa aja sih Mbak? Kan tadi saya sudah sebutkan sebelumnya ya. Ada Bali Agung Show, kemudian bisa Safari Journey, kemudian ada biasanya kalau asalnya di sana juga ada kayak fun zone gitu ya Mbak Ayu? Iya, ada juga kalau di sini aktivitinya itu pengunjung juga bisa ngasih makan satwa ya, seperti white tiger tadi. Nah, aktivitas atau misalkan yang buat kalau adik-adik pengen berkunjung udah puas melakukan melihat hewan-hewan, di sana bisa ada aktivitas apa lagi Mbak Ayu? Di sini juga ada water park ya, jadi bisa main air juga. Iya. Nah, jadi mungkin itu bisa menjawab pertanyaan dari Mindouli, bahwasanya di sana nggak cuma bisa lihat binatang, tapi juga bisa ada aktivitas lain, water parknya juga ya Mbak Ayu ya? Iya. Oke, ada lagi mungkin? Nah, kita kan di sini Merinnya belum buka ya, tapi kita di sini juga punya freshwater aquarium. Jadi juga bisa lihat ikan. Oke. Nah,
kalau sudah tidak ada pertanyaan, kita lanjut ke pemutaran video, ya Mbak Ayu, untuk tetap standby ya Mbak Ayu. Ya. Oke. Mbak Ayu, kita coba putarkan video dulu Bali Safari-nya. Mbak Ayu tetap stay, jangan kemana-mana dulu ya. Ya. Oke, itu tadi video sedikit tentang Bali Safari. Mau lebih banyak, bisa langsung datang ke Bali Safari. Oke, Mbak Ayu, masih di sana kah? Mbak Ayu, suaranya nggak ada. Boleh di... Oke. Ya. Oke, Mbak Ayu, sorry, ini aku coba sedikit pengen tanya nih. Di sana kalau misalkan untuk adik-adik, teman-teman sekolah mau acara virtual tour, bisa nggak ya kalau di Bali Safari? Bisa. Baik. Beberapa kali sudah pernah ya dilakukan virtual tour ini.
terutama di musim pandemi ya, karena mereka kan nggak bisa datang secara langsung. Oh, Jadi kami baik, juga baik. aktif melakukan live streaming juga. Oke. Oke, kita akan Ya. lanjut ke video lagi ya. Iya, benar. Kasih video lagi deh buat tripper semua. Tetap stay ya Mbak Ayu. Ya. Nah, oke. Ya, Itu sedikit seperti itu ya video tadi ya. lagi. Jadi Bapak Ibu dan para trippers nih, Iya. dari teman-teman yang ada di sekolah mungkin kalau mau apa nih? mengadakan kegiatan belajar melalui virtual Bali Safari, kami bisa memfasilitasi. Iya. Yap. Pastinya Mbak Ayu nanti akan bantu kita ya. Iya, pasti. Pasti ya. Iya. Oke. Mbak Ayu, thank you Ya. atas waktunya. Tapi jangan kemana-mana dulu. Jangan kemana-mana dulu. Kita coba mau informasikan ke para trippers paket apa aja sih yang ada kita punya. Nah ini yang sempat ditanyakan bahwasanya kita juga ada tiket masuk ya. Yes, benar, tiket masuk untuk Bali Safari Package. Jadi untuk Safari Explorer kita ada 120.000 untuk dewasa. Untuk dewasa. Terus untuk anak-anaknya di harga 95.000. Ya, itu hanya tiket only ya, Bu ya. Dan untuk yang plus lunchbox berapa tadi? 170.000. 170.000. Iya. Untuk anak-anaknya? Di 140.000. Oke. Nah, kita juga ada Bali Bird Park. Oke. Nah, di sini tiket masuknya berapa sih? 50.000 aja. Wow. Jadi para trippers kalau mau ke Bali Bird Park bisa hubungi kami juga. Nah, ini juga gratis untuk usia 2 sampai 12 tahun. tahun. Jadi cukup bayar tiket masuk dewasa. Baik. Nah, selanjutnya kita ada Pirate Dinner Cruise. Oke. Di harga berapa? 190.000. Nah, ini termasuk apa aja sih? Ada welcome drink, terus ada Pirate souvenir. benar sekali. Terus ada medical masker. Yes. Oke, terus International buffet dinner. Siap. Terus ada live music juga. Terus ada hula-hula. Wow, hula-hula. Yes. Apalagi ada variety game ya. Yes. Ada gamenya juga. Terus ada yang pasti ada voucher 10.000. Siap. Selanjutnya kita ada punya apa lagi? Promo Park Admission Mission 11 Park. Wah, keren banget nih. Yes. Harganya berapa? Harganya cuma 105.000 untuk dewasa. Anak-anak di 75.000. Lalu kita ada 4 hari 3 malam Bali Free and Easy. Yes. Jadi harganya start from 875.000 per pax. Ini land tour only ya. Baik. Belum termasuk tiket pesawat. Baik. Tapi sudah termasuk apa aja? 3 malam akomodasi, ya, termasuk breakfast. Kemudian transfer in, out. Oke, itu sedikit paket dari MNC Travel yang bisa tripper semua
hubungi kami kalau misalkan emang pengen ikut jalan-jalan ke Bali. Nggak usah ragu-ragu ya. Iya. Nggak usah Nanti ragu-ragu. hubungin kita aja. Hubungin nah, kita juga aja. ada cabang di mana aja? Di Jakarta, ada Surabaya, di Bali, dan Bali. Oke, Bali ternyata kita punya cabang loh, jadi nggak usah khawatir. Kita akan dibantu sama teman-teman MNC Travel yang ada di Bali. Dan selanjutnya, Bayu, kita akan masuk ke sesi quiz. Jadi, trippers, ayo siap-siap join di quiz ini karena akan ada door prize. Wow, apa aja itu door prize-nya? 3 pemenang akan mendapatkan voucher belanja dan merchandise dari MNC Travel. Oke, trippers, silahkan masuk ke link www.menti.com untuk passwordnya 6682119. Sekali lagi, yuk join di quiz kami di www.menti.com untuk passwordnya 6682119. Ayo trippers yuk, buru deh, kaget saya. Monggo silahkan join. Lanjut. 3 pemenang akan mendapatkan voucher belanja dan merchandise dari MNC Travel. Ayo, trippers. Ditunggu yang belum join, trippers. Let's go. Karena ada hadiah menarik yang menanti trippers semua. Ya, lumayan banget ya, voucher belanja ya. Jadi buat join di virtual tour selanjutnya ya. Nah, kita juga selalu mengadakan virtual tour ya. Oke. Jadi mudah-mudahan dengan adanya virtual tour ini mengobati rasa kangen jalan-jalan para trippers semua. Iya. Oke. Kita hitung mundur ya. Hitung mundur 10 detik kali ya. Kita tunggu buat teman-teman trippers yang masih mau join. 10, 9, Contoh. Yang pertama. Yang kedua. Teddy bear. Teddy bear?
Yang ketiga, Grace. Selamat untuk ketiga pemenang. Untuk pengambilan hadiah bisa menghubungi tim kami atau nanti tim kami akan menghubungi para pemenang. Ya. Oke, Trippers, thank you waktunya. Kita punya program apa lagi sih ke depannya selain di Bali Safari? Kita ada virtual tour lain nggak sih, Mbak Yuli? Pastinya ya. Tapi selalu kita juga ada social networking yang biasa suka pada media sosial ya, Instagram atau Facebook. Bisa di follow Instagram kita di MNC Travel dan Facebook MNC Travel. Nah, kita juga selalu ada posting atau update promo-promo menarik ya, Mas Tambi ya. Iya. Oke, selanjutnya kita pengen kasih tahu nih ke Trippers semua bahwasanya next kita ada program virtual tour selanjutnya. Kali ini kita nggak di Bali lagi. Kedepannya kita akan virtual tour ke Simalem Medan. Medan ya? Ya. Wow, dari Bali kita ke Medan. Jadi itu juga bagus ya. Bagus banget untuk pemandangannya. Nggak kalah jauh. Nggak kalah jauh. Jadi buat Trippers semua yang di acara selanjutnya silakan join juga di virtual tour kita. Jangan kemana-mana dulu, Trippers, kita akan foto bersama. Jadi dimohon apa nih? Nah, untuk video yang masih dimatikan boleh dinyalakan. Oke, sorry. Kita akan saksikan dulu sedikit highlight tentang Taman Simalem untuk virtual tour selanjutnya. Your attention please. The last safari journey will depart at 4:30 p.m. Please come to the Toraja terminal immediately. Thank you. Itu dia sedikit cuplikan tentang Taman Simalem. Jadi buat Trippers semua silahkan join, hubungi kami untuk ikutin virtual tour selanjutnya. Mbak Ayu kalau mau join ke virtual tour ikut Medan gak apa-apa loh Mbak Ayu. Oke, habis ini kita akan ada foto session. Buat Trippers semua silahkan dibuka kameranya, di open kameranya biar kita tahu semua wajah cantiknya, wajah gantengnya. Kita foto bareng-bareng. Oke. Ada lagi yang lain? Untuk dapat segera menuju ke Toraja Terminal. Ayo, yang belum? Pukul 4:30 sore. Yang belum? Kita pengen lihat ada tinggal berapa lagi. Bisa di-open kameranya. Setelah safari
Jersey Oke. will depart at 4:30 p.m. Please come to the Toraja terminal immediately. Oke, kita hitung mundur. Informasikan kepada para Semuanya penumpang dari Safaricom. ditunjukin gigi manisnya, senyum manisnya. Cheese. 1, 2, Akan 3. Sekali lagi, gaya bebas. 1, 2, 3. Oke. Thank you semuanya. Mbak Ayu, terima kasih. Sama-sama. Keepers juga terima kasih sudah di virtual tour kami. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat terus, pandemi cepat berlalu dan kita bisa jalan-jalan lagi, oke? Iya. Dari kami cukup sekian, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Ya. Saya Tambi. Saya Julia. Sampai ketemu di virtual tour selanjutnya. Dadah, selamat tinggal, bye-bye, see you. Dadah. Terima kasih kakak. Terima kasih kakak. Sama-sama. Saya